Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Alirfani dari kelas A Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai cara penulisan esai yang baik dan benar. Sebelum mulai menulis esai, ada baiknya agar kita memahami terlebih dahulu apa itu esai. Esai merupakan sebuah karya tulis yang memuat mengenai pendapat atau opini dari penulis mengenai suatu objek atau kejadian tertentu. Selanjutnya, ada baiknya agar kita memahami struktur dari esai tersebut. Esai memiliki 3 struktur utama. Yang pertama adalah pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pada bagian pendahuluan, kita menjelaskan mengenai latar belakang kenapa kita membahas masalah tersebut. Pada bagian pembahasan, kita menjelaskan mengenai data-data yang kita gunakan serta pendapat dan pikiran yang kita gunakan untuk membahas esai tersebut. Lalu yang ketiga adalah kita melakukan penutupan. Pada bagian ini, kita menarik satu kesimpulan dari yang sudah kita bahas sehingga dihasilkanlah satu buah pemikiran. Lantas, bagaimana sih cara melakukan penulisan esai yang baik dan benar? Pada saat kita melakukan penulisan esai, setidaknya ada 6 langkah utama yang harus kita lalui untuk menghasilkan esai yang baik dan benar. Langkah pertama adalah menentukan topik yang ingin kita bahas. Pada langkah ini, kita menjelaskan atau kita menentukan mengenai topik yang akan kita gunakan. Biasanya, kita akan menggunakan mengenai peristiwa atau kejadian yang sedang hangat di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar esai yang sudah kita buat langsung bisa diterima oleh masyarakat. Langkah kedua adalah kita mulai menulis kerangka daripada esai tersebut. Dengan menulis kerangka, kita memiliki gambaran mengenai bagaimana esai yang akan kita buat nanti. Langkah ketiga adalah kita mencatat referensi yang akan kita gunakan ketika kita sudah melakukan penulisan nanti. Biasanya, orang yang membaca esai kita tanpa didukung dengan data-data yang sudah tervalidasi meragukan keaslian atau pendapat dari orang tersebut. Sehingga ada baiknya agar kita menggunakan data-data yang sudah tervalidasi dalam melakukan penulisan esai. Tetapi ingat, kita dilarang melakukan plagiasi dalam melakukan penulisan esai. Kita masuk ke langkah keempat, di mana kita mulai untuk menyusun dan menulis esai kita sesuai dengan struktur yang ada. Melalui 3 langkah sebelumnya, kita sudah siap untuk melakukan penulisan esai kita. Lanjut ke langkah kelima. Pada langkah kelima, kita mulai melakukan sebuah koreksi. Lanjut, kita masuk ke langkah kelima. Pada bagian ini, kita membaca secara keseluruhan esai yang sudah kita buat. Membaca secara keseluruhan dimaksudkan agar kita mampu memperbaiki kesalahan pada esai tersebut sebelum dipublikasikan. Hal ini dimaksudkan agar nanti tidak terdapat kesalahan pada esai yang sudah kita buat setelah dipublikasikan. Langkah keenam adalah kita harus mencatat referensi-referensi yang kita gunakan untuk memperkuat data-data yang sudah kita bahas pada bagian esai yang sudah kita buat. Pada bagian ini biasanya kita cantumkan pada bagian daftar pustaka. Lantas, bagaimana kriteria penulisan esai yang tepat dan baik? Untuk margins yang digunakan dalam penulisan esai adalah 3 cm bagian atas, 3 cm bagian kanan, 3 cm bagian bawah, dan 4 cm bagian kiri. Lalu untuk ukuran huruf, yang pertama adalah untuk judul. Ukuran huruf untuk judul adalah 14 dengan jenis huruf Times New Roman yang ditebalkan. Lalu untuk isi yang digunakan jenis tulisan yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12, menggunakan rata kiri kanan atau justify, serta memiliki spasi 1,5. Lalu, jenis kertas yang digunakan pada saat melakukan penulisan esai adalah jenis kertas A4. Lalu, untuk bagian awal paragraf, kita harus memasukkan baris pertama sedikit lebih dalam daripada baris-baris selanjutnya. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca tahu bahwa paragraf berapa tersebut yang sedang mereka baca. Lalu, mengenai daftar pustaka yang nantinya akan memuat referensi yang akan kita cantumkan, dalam menulis daftar pustaka tentunya kita mengutip dari banyak sumber, entah itu buku, jurnal, bahkan website. Tentunya terdapat perbedaan dalam penulisan-penulisan tersebut. Untuk sumber buku, yang pertama adalah nama belakang, koma, nama depan, koma, nama tengah, titik. Disambung
dengan judul buku yang dicetak miring. Setelah itu, titik, dilanjutkan dengan kota terbit, titik 2, nama penerbit. Lanjut melalui sumber kedua. Sumber kedua ialah jurnal. Untuk pencatatan daftar pustaka jika mengutip dari jurnal, yaitu menggunakan nama pengarang, titik, tahun, titik, judul tulisan yang dicetak miring, titik, volume jurnal, titik 2, dan halaman berapa yang kita kutip. Sumber ketiga ialah sumber website. Pada sumber website, kita menggunakan penulisan berupa nama belakang penulis, nama depan penulis, titik, tahun publikasi, titik, dan judul website disertai dengan link website yang kita kutip. Setelah mencantumkan link website tersebut, kita memasukkan tanggal akses kita pada saat kita mengutip dari website tersebut. Demikian yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.